diemin, tiba-tiba aku diemin sebulan kemudian jadi 29.000 gitu. Tapi caranya juga ngeliat gini, di chart kan kita kalau mau lihat masuk ke dalam satu saham itu, misalkan Ya, investasi di satu perusahaan itu kan kita ada chart. Misalkan hari ya, ini dia angkanya segini. Satu hari, satu minggu, satu bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu kan kelihatan tuh chart ya, grafiknya tuh. ya, ya. Itu aja lihat, itu saja lihat gitu loh. Kan kita gampang lah ngebacanya, dia angkanya di rata-rata di angka berapa, Hah, pernah hmm, nyampe 30.000 kok, rata-rata di 30.000 kok gitu. Kok tiba-tiba hmm, dia turun di 24.000, 25.000, berarti ada kejadian yang membuat perusahaan itu jadi turun. Apa? hmm. Ya memang satu dunia lagi pandemik, turun dong semuanya. Tapi Pasti ya. masih sih perusahaan nggak mau naik? Pasti Hmm, mau lah gitu loh, pasti iya, mau gitu. iya. Dan itu yang saya lihat gitu dalam dalam track recordnya dalam setahun atau 6 bulan terakhir itu selalu bagus, dan dia rata-rata grafiknya naik walaupun misalkan naiknya cuma berapa poin, tapi apa ya, grafiknya selalu naik, biasanya itu ya udah aman gitu. Jangan berpikir bahwa waduh rugi deh gitu segala macam. Karena toh juga belum dijual juga ya, Mbak ya, gitu Belum, ya. belum. Oke, kita balik ke pertanyaan lagi nih. Tadi ada pertanyaan banyak saya perhatikan gitu ya tentang Ya. pajak. Jadi Hmm. kalau seandainya beli saham, lapor pajaknya gimana ya? Oke, saya jawab. Jadi kalau Ya. seandainya warga bapak-bapak ID punya saham gitu ya, contoh umpamanya beli sahamnya tahun ini, tentunya di bulan Maret tahun depan mungkin akan lapor SPT. Nah, untuk lapor SPT-nya karena enaknya saham udah final ya, udah final, jadi nggak perlu dihitung-hitung lagi, semua sudah final. Jadi nanti laporan pajaknya SPT tahun 2021 di bulan Maret, tinggal masukin aja, input aja di via online. Di situ ada aset, aset berupa mobil, motor, nanti ada saham. Tapi pilihnya saham yang diperjualbelikan dan di situ isi nilai saham saat beli, bukan nilai saham terupdate ya, tapi saat Ya. beli. Contoh, Mbak Luna tadi bilang saya beli saham, anggaplah total ini nilainya 50 juta umpamanya gitu ya di tahun ini. Nah, ternyata di tahun depan anggaplah nilainya ada kenaikan hingga anggaplah 200 juta umpamanya. Nah, yang ditulis di SPT adalah nilai pembelian gitu ya. Jadi cuma yang 50 juta itu. Karena mungkin Mbak Luna belum exercise, jadinya tentu saja di SPT tahun berikutnya adalah yang ditulis adalah 50 juta gitu sih. Ya. Oke, Ya. Ya. Mbak Luna, pertanyaan Ya. lagi nih, Ya. yang coba kita lihat lagi ya. Mm-mm. Menurut Mbak Luna, berapa persen sih yang diinvestasikan dari pendapatan saat ini? Idealnya, idealnya. Aku sih idealnya berapa ya? Pendapatnya mungkin ya, kita biasanya nabung berapa sih gitu loh. Hmm, Biasa kan ya, ya mungkin gini, biasanya aku kalau ada uang lebih gitu setelah aku kurangin pengeluaran aku per bulan, let's say aku harus bayar rumah, harus bayar ini, gaji, bla bla bla. Sisanya gitu loh, sisanya ada, anggap anggap aja sisanya 10 juta deh gitu misalkan ya, hmm, bersih gitu. Ya mungkin kita pikir dulu gitu, 10 juta buat aku sebulan ini, simulasi aja gitu. 10 juta kira-kira untuk setelah udah dikurangin semua, ini uang lebih 10 juta aku mau apain ya? hmm, Let's say 5 juta aku buat hari-hari aku deh, buat aku ya ngopi di luar, bla bla bla. 5 hmm, juta deh aku investasiin deh gitu. hmm, oke, Kalau oke. tapi itu kalau aku, kalau Hmm, kalian berpikir aku cuma mampu 10% deh dari itu, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi hmm, at least setuju, setuju. setidaknya ada yang kita investasikan, ada yang kita tabung juga gitu. Setuju banget ya. Jadi pada dasarnya memang kalau jurus financial planner mungkin pakai jurus 1, 2, 3, 4 ya. 10% buat investasi, sisanya mungkin buat sedekah, terus buat kebutuhan Ya, sehari-hari segala macam. Tapi investasi memang benar banget kata Mbak Luna, 10% juga nggak apa-apa kok, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Emangnya mau ngapain banyak-banyak? Kan kita mesti juga memutar perekonomian di Indonesia gitu ya. ya. Oke, Tapi kan pertanyaan berikut. lumayan kalau setiap bulan 10%, nanti lama-lama banyak. Iyalah, iyalah. Yang penting rutin ya, yang penting rutin. Oke, sekarang gini Mbak Luna. Hmm. Coba Mbak Luna saran untuk newbie yang akan investasi. Newbie Mm-mm. awal. Kan Mbak Luna pernah menjadi seorang newbie nih. Ya, kira-kira Mm-mm. saran terbaik dari Mbak Luna apa nih buat newbie? Nah itu Silakan Mbak ada Luna. ada juga tuh Faris, bagusnya main di beberapa saham blue chip ya juga kalau mau aman ya. Hmm. Apa Hmm, sih hmm. blue chip itu? Ya blue chip itu let's say nama perusahaan-perusahaan yang udah apa Yang ya, gede-gede ya.
yang gede-gede yang Gede-gede, udah pasti liquid ya. liquidnya udah Contohnya seperti tadi Mbak Lina bilang tadi ya, BCA, Unilever, Mandiri, Unilever gitu ya, gede-gede semua ya. Indofood, ada Betul banget. Sinarmas, ada sekitar berapa sih? 10 sampai 15-an ya yang memang Ya, adalah 20-an yang bisa 20-an ya. dikategorikan blue chip, Yang kayak yang gitu. yang maksudnya yang benar-benar kalau kalian pengen invest di mereka yang udah pasti aman lah gitu. Secara Terus kelangsungan bisnis ya, produknya pasti ya laku lah gitu ya. bener. Dan kalau newbie mungkin sebenarnya ya coba aja kecil-kecil aja dulu investasi, buka di account di sekuritas, boleh mana aja, sama aja kok. Maksudnya mau mau sekuritas A B C D masuk-masuknya juga ke Bursa Efek Indonesia ya gitu. Ya, ya, ya. Jadi Intinya masuknya ke situ. investasi, transaksinya Jadi di Bursa Efek Indonesia gitu ya. transaksinya di Hmm. sana dan yang sudah listed di Bursa Efek semua perusahaannya mau apapun sekuritasnya juga sama aja gitu. Yes, Yang paling setuju. membedakan adalah komisi si sekuritas masing-masing itu yang membedakan gitu. Ya, bener Kalau banget, aku bener banget. pikir apa ya newbie ya kecil-kecil aja dulu kalau mau ya kayak tadi 100.000 juga bisa. Ya aku saranin 10 juta kalau misalkan ada uang nganggur 10 juta ya why not gitu. Setuju. Terus aku pilih misalkan let's say ya kayak aku bagi-bagi gitu yang kayak tadi kan aku cerita mungkin di BCA aku belinya sekian, di Bluebird sekian, di Medco-nya sekian, terus di apalagi aku beli ya BJBR itu sekian gitu. Oke, Terus oke. ada di beberapa, aku sekitar ada 5 yang aku beli gitu. Kok cuma Karena aku 5 Mbak? Oke, kok mau cuma 5 nambah, Mbak? mau nambah, Tapi sabar, bagus sabar. loh. Enggak loh, tapi bagus loh. Konsep yang Mbak Luna buat itu bagus banget. Sebenarnya nggak usah terlalu banyak, fokus ke 5. Karena nggak semua orang bisa memantau banyak saham ya sebenarnya. Saya juga Ya, lebih setuju dengan karakter orang investor gitu ya, yang mungkin saya cukup beli 5 kok, nggak perlu banyak-banyak. Karena kalau kebanyakan ya iya, juga, ya buat apa gitu. bingung Yang juga penting mungkin kan. beda. Bener banget, beda sektor. Mendingan ya ada 5 dan beda sektor industri, makanya seperti itu ya konsepnya. Itu lebih oke Ya, sih, ya, ya, ya. kayak gitu. Mungkin Gitu. banyak yang berpikir gitu jual maksudnya banyak yang berpikir kalau investasi di saham itu harus jual beli saham. Lagi turun beli, lagi naik jual gitu. Mungkin ada yang begitu gitu, tapi ya kembali lagi ke personality kita. Kita mau tujuannya investasi mau jangka panjang atau jangka pendek. Lebih Oke, kayak gitu kalau aja sih gitu. buat Mbak Luna, ini kan Mbak Luna cerita tadi ada 4 5 saham. 4 5 Mm-mm. saham ini buat Mbak Luna ada punya target price gak sih atau punya tujuan akhirnya di mana gitu? Kalau boleh diceritain. Kelima saham ini kira-kira ada target price-nya apa enggak? Karena saya dengar kan Bluebird-nya Enggak dari sih. nyimpen dari 800 sekarang 1.200 aja masih nyimpen tuh. Kira-kira sampai kapan tuh mau dijual? Enggak sih, aku belum belum kepikiran jual juga sih. Maksudnya ya tergantung kalau aku ngelihatnya kalau bener aku butuh dan harganya udah bagus, maksudnya misalkan ya aku butuh cash. Let's Hmm. say gitu loh. Let's say kan kalau aku sih prinsipnya kalau kayak kita butuh baru kita jual untuk kita pakai. Kalau kita butuh cash, let's say aku harus ya I don't know lah tiba-tiba aku kekurangan duit gitu, kekurangan cash gitu. Oh iya aku punya saham di sini aku jual dulu deh gitu. Ya udah akhirnya aku punya cash dan dari situ kan bisa lihat misalkan kemarin aku belinya 800, sekarang aku jualnya 1.200. Artinya kan udah untung gitu kan. Hmm. Artinya nggak rugi gitu. Tapi kalau aku rasa kita nggak butuh, ya udah diemin aja, endapin aja gitu. Tapi Ini seru. kecuali, iya, kecuali kalau misalkan tiba-tiba ada kabar. Nah, ini salah satu penting juga. Kita kadang-kadang dalam seminggu harus dicek juga naik turunnya gitu. Jangan sampai di-lossin juga ya. Kadang-kadang kita lupa Hmm. nyimpen apa. Tapi yang penting diketahui adalah sering-sering baca informasi atau berita tentang ekonomi atau bisnis juga. Jadi kita Ih, tahu keren. perkembangannya gitu. Kecuali Baca di mana, tiba-tiba Mbak? misalkan gitu ada karena satu kasus gini satu perusahaan bener-bener hancur lebur apa segala macam going down karena ya I Hmm. don't know something happen gitu itu kita mulai was-was ya udah itu jual aja gitu berarti jangan sampai terjun bebas juga gitu tapi aku rasa sih jarang ya tiba-tiba ada Hmm. aja memang ada aja perusahaan yang tiba-tiba yang udah IPO terus tiba-tiba bubar juga ada gitu tapi aku rasa sih kalau kita benar-benar investasinya di perusahaan yang tepat, I think
ini jangka panjang sih gitu loh. Jangka panjang banget gitu. Jadi nggak perlu takut. Jadi buat teman-teman di sini jangan berpikir ini sulit, jangan berpikir ini sesuatu yang menakutkan. Kita yang penting well informed. Setuju banget. Misalkan tentang keadaan ekonomi ini. Jadi sebenarnya kalau kita banyak informasi yang masuk, we know kapan kita harus jual dan kita tahu kapan harus beli misalkan kayak gitu. Sebenarnya kan lebih memperkaya knowledge kita juga sih. Nah, karena itu apa namanya? Mungkin karena itu Mbak Luna mengatakan tadi main saham. Jadi kalau seandainya investor itu bukan main sih sebenarnya, investasi. Jadi sebenarnya aku tadi juga masih keselip-selip bilangnya main saham apa. Ini sebenarnya cara pikir orang lama ya. Cara pikir orang yang tidak tahu informasi yang jelas gitu. Kalau udah kebiasaan aja. Tapi sebenarnya investasi gitu loh. Investasi saham. Jadi aku selalu tadi main saham, bukan main ya, investasi gitu. Ini cara pola pikir orang lama yang berpikir bahwa kalau main saham itu seperti misalkan judi gitu. Main bola, ya judi gitu ya. Gitu. Itu sebenarnya sama sekali enggak. Ini tuh ya kalau ibaratnya ini bener, ini tuh listed gitu dan di apa ya? Ya perusahaannya ada. Perusahaannya ada. Gitu. Yang dibeli adalah saham, bentuknya ada dulu fisik kertas gitu ya. Sekarang mungkin bentuknya scriptless. Kalau bayangin kalau seandainya Mbak Luna masih berbentuk script gitu ya, orang beli saham bentuknya masih kertas, Mbak Luna beli 1 miliar lembar, dan Mbak Luna dikasih 1 miliar lembar, gimana cara bawanya gitu? Analogi yang paling simple lah gitu. Misalkan gitu, saya punya ini nih, saya punya gambar rumah, gitu. Saya punya gambar rumah, terus saya menawarin kamu gitu, mau nggak? Saya punya gambar rumah ini. Kamu mau invest di sini nggak gitu? Ya boleh aja gitu. Misalkan kamu mau beli berapa? 10% dari total investasinya misalkan kayak gitu. Ya udah, artinya kamu punya 10% di situ gitu. Terus saya nawarin ke teman-teman lain lagi gitu. Mau nggak invest di rumah saya ini? Saya belum bangun, saya butuh dana gitu loh. Ibaratnya kan gitu, saya butuh dana gitu. Untuk saya supaya bangun rumah ini. Terus tiba-tiba harga tanah yang saya mau beli itu jadi naik gitu atau jadi turun gitu. Jadi bingung saya. Jadi sebenarnya saya pengen menganalogikan sesimpel mungkin tuh saya jadi tiba-tiba blank. Nah, intinya sebenarnya si rumah itu kan udah pasti ada kan. Ini perusahaannya udah pasti ada gitu. Iya, benar. Ya udah ada. Dan kalau misalkan analoginya yang lain aja deh. Analogi sebenarnya gini loh, Mbak Luna sebenarnya udah nyiptain saham loh. Mbak Luna kan punya usaha. Aku tahu Mbak Luna punya kosmetik namanya Nama ya. Nama. Cita-cita kan? Saya pengen perusahaan saya tuh listed nantinya di. Iya. Betul. By the way, nama itu perusahaan Mbak Luna yang Nama kosmetik itu Mbak Luna kerjasama dengan teman Mbak Luna mungkin atau sendirian? Aku sendiri, tapi aku menawarkan seperti tadi tuh. Mau nggak? Itu perusahaan gua. Nah, sebenarnya kalau saya analogikan yang tadi maksud Mbak Luna tadi, saya coba menyerap apa yang mengenai konsep yang tadi Mbak Luna cerita itu terkait perusahaan Mbak Luna kayaknya ya. Jadi karena Mbak Luna punya usaha, Mbak Luna mungkin tawarin ke Mas Iwet mau nggak lo kerjasama gitu ya, jadi pemilik perusahaan gue juga nih, modal gue pamannya 1 bio gitu ya. Mas Iwet pengen punya 10%-nya nggak? Nih silakan uangnya sini 100 juta masukin perusahaan. Ya mungkin konsepnya maksudnya seperti itu ya Mbak Luna ya. Gitu sih. Ya. Jadi ya sebenarnya ya nanti misalkan nih perusahaan saya udah listed di Bursa Efek Indonesia gitu. Saya mau lepas gitu. Dengan semua udah yang kita bicara waktu itu kan dengan kita udah lengkapi lah semuanya sehingga bisa terlisted di Bursa Efek Indonesia. Akhirnya kita lepas sekian % saham perusahaan saya gitu. Siapa aja tuh bisa beli gitu loh.
Ya, betul. Kalian artinya semua orang yang di sini menjadi pemilik dari perusahaan aku juga. Iyalah, pasti dong, Dan pasti dong. Karena aku sebagai pemilik perusahaan, aku punya tanggung jawab untuk membuat semua yang sudah beli saham aku untuk merasakan keuntungannya karena percaya berinvestasi di saya. Begitu kan setuju. sebenarnya kan. Nah, Ya, jadi kenapa ini terpercaya adalah saya pasti sebagai pemilik perusahaan, saya pengen hidup saya lebih lama lagi. Long mm, term dong gitu loh. Dan setuju. saya pengen misalkan saham saya yang tadinya saya jualan di pasaran misalkan 100 gitu. Saya pengen siapapun yang beli eh, apa ya saham perusahaan saya, one day saya akan membuat perusahaan saya supaya harga sahamnya itu jadi 1.000. Untung Ya, dong, yap, yap, untung dong yap. gitu. Nah, itu Mm, mungkin yang jenis investasi jangka panjang. Itu salah satu contoh dan misalkan analogi yang paling simple lah gitu. Makanya Oke, oke. kenapa kita harus berinvestasi karena supaya si pemilik-pemilik perusahaan ini bisa mendapatkan modal untuk lebih Mm, mengembangkan perusahaan-perusahaannya. setuju. Kalau perusahaannya lebih berkembang, apa yang akan terjadi? Ekonominya lebih bagus di satu negara. Lebih banyak lagi lapangan pekerjaan yang akan hadir gitu kan, karena Mm, si perusahaannya juga berkembang. So, kalau udah begitu, yang untung siapa? Ya kita semua sebagai setuju. pemilik perusahaan, sebagai yang pemilik investasi di saham itu, dan juga sebagai negara juga ekonominya juga perputaran ekonominya juga bagus gitu. Mm, Which is setuju banget. GDP-nya juga bisa naik, semuanya juga bisa naik. Jadi so taraf kehidupan kita sebagai masyarakat juga semakin meningkat. Yang tadinya mungkin uang 1 juta itu uh, mungkin gede banget buat kita, jadi 10 juta tuh jadi nggak ada apa-apa. Jadi udah terbiasa Ya, dengan uang 100 juta gitu loh. mm, ya, Ibaratnya setuju. seperti itu. Jadi analogi yang paling simple kenapa kita harus put trust investasi di saham dan uh, ya di pasar modal itu sendiri gitu. Oke, oke.